Bab 836. Liu Li, seorang wanita, tidak pernah begitu takut. Apa itu Richard barusan? Malaikat maut. Saya tidak mencarinya lagi. Liu Ge merosot di tanah. Helikopter semacam itu datang dan menjemput. Richard sebenarnya adalah generasi kedua yang kaya. Tidak heran dia tidak menginginkan uang saya saat itu. Saya pikir dia berpura-pura. Liu Li memikirkan masalah ini seolah-olah sedang bermimpi. Liu Ge bahkan takut untuk buang air kecil. Apakah kekuatan ini berarti Richard bisa bunuh diri kapan saja? Ketika Richard hanya melihatnya, dia melihatnya. Saudaraku, ayo kembali, aku takut. Wajah Liu Li pucat, dia sangat ketakutan. Oke, cepat kembali. Keduanya berlari mendaki gunung. Bagaimana orang-orang ini mati? Seseorang menemukan mayat-mayat ini di bawah gunung. Pelatih Qiu Shui juga mengikuti mereka menuruni gunung. Richard melakukannya, Ma Hao meminta orang untuk menangkapnya. Pelatih Qiu Shui berkata dengan dingin. Masih ada pembicaraan langsung di tempat kejadian. Richard, satu orang menyelesaikan semuanya. Seorang pelatih terkejut. Ya, satu orang. Namun, Ma Hao tidak bisa dibunuh. Kenapa kamu tidak bisa membunuhnya? Pelatih Qiu Shui langsung membantah, Richard tidak menghancurkan keluarganya. Keluarga Mama. Apakah Richard memiliki kekuatan ini? Pelatih di sini diragukan. Ya. Karena ibu Richard adalah Karen Lee yang telah menyimpan rekor selama 2 dekade di Wumen. Kata pelatih Qiu Shui. Para pelatih yang tidak tahu ini tercengang. Pelatih Qiu Shui bersinar indah dan bergumam pada dirinya sendiri, kamu benar-benar generasi kedua yang sangat kaya yang tidak takut pada apapun. Richard menelepon untuk memberitahu ibunya bahwa dia telah menembus penghalang, dan ibunya sangat bangga pada Richard. Bu, aku minta maaf, aku seharusnya tidak menutup teleponmu terakhir kali, Richard Cheng meminta maaf. Bocah bodoh, aku tidak keberatan. Anda keluar dari Wumen sekarang, yang berarti Anda dapat membunuh Anda sekarang. Seharusnya tidak lebih dari 20 orang. Saya dapat yakin bahwa Anda dapat melakukannya sendiri. Karen Lee sangat senang. Pelatih Qiu Shui juga memanggilnya dan memberi Richard peringkat yang sangat tinggi. Yah, aku tahu, itu terserah. Ini baik. Richard menutup telepon, dan Betty datang, inilah yang diminta Tuan Lee untuk saya berikan kepada Anda. Gelang itu, kedua gelang itu seberat 50 kg. Ada 2 cincin kaki juga yang 50 kg. Dapat meningkatkan kekuatan. Sebuah kepalan 50 pound datang, setidaknya 1000 pound. Belum lagi kaki. Richard tersenyum, melepas peralatan pelatih Qiu Shui, dan membawa ibunya untuk menyiapkannya, yaitu 200 kg, dan sedikit tidak nyaman, tetapi kemampuan beradaptasi Richard segera dapat diterima. Kalau begitu kamu punya sesuatu untuk dimakan, kamu akan segera berada di Yolanda. Ya. Setelah makan, Richard mulai membaca berbagai materi investasi. Kerajaan bisnis sekarang dapat dilepaskan. Pesawat mencapai Yolanda. Pada saat ini, Yolanda dan Liu Na sedang berdiskusi. Richard telah berada di sana selama berhari-hari, mengapa dia tidak kembali? Liu Na bertanya dengan santai. Richard membiarkan dia berurusan dengan batu judi, dia sudah memiliki banyak alis, sudah mulai membuat seluruh saluran. Saya percaya Richard akan memberikan jawaban yang memuaskan segera. Yolanda menanganinya lebih cepat, dengan dekorasi lebih dari 10 hari, bekerja siang dan malam, pabrik farmasi sudah mulai berproduksi. Mulai saja beberapa hari ini. Pada saat itu, obat khusus ini akan tersedia di seluruh dunia. Maka uang sebenarnya bukan masalah. Aku tidak begitu tahu. Yolanda menangani urusannya sendiri. Kamu bilang, Richard sangat mempercayaimu. Apa terjadi sesuatu padamu dan dia? Jadi percaya padamu. Liu Na dan Yolanda juga berteman dan mengajukan pertanyaan secara pribadi. Yolanda terdiam. Apa yang kamu inginkan? Richard adalah bosku. Apa yang bisa saya lakukan dengannya? Ini tidak mungkin. Saya seorang karyawan Richard. Betulkah? Aku bercanda denganmu. Apakah Anda ingin terjadi dengan dia? Yolanda memang aneh. Aku tidak, jangan bicara omong kosong. Liu Na tertangkap memegang ekornya, menyiram kepalanya dan melakukan sesuatu. Richard memang standar yang baik, sangat kaya dan tampan, Liu Na memang memiliki ide ini. Presiden yang mendominasi. Dia juga menyukai perasaan ini. Oke, aku tidak akan bicara omong kosong, Richard, kau kembali. Yolanda sangat terkejut. Liu Na juga sibuk melihat ke pintu. Richard dan Betty masuk. Selamat datang kembali. Richard mengangkat bahu. Ini baru lebih dari 10 hari, dan tentu saja 2 wanita cantik besar itu tidak akan berubah. Namun, baik Yolanda dan Liu Na dapat melihat perubahan Richard dalam 15 hari ini. Sudah jelas. Otot-otot lengan dan kaki Richard. Hampir semua pakaiannya meledak. Apa yang kamu lakukan? Mengapa otot begitu menakutkan? Kembalilah, Liu Na dan aku akan melaporkan pekerjaanmu. Yolanda Mei Suoshuo. Liu Na juga membereskan pakaiannya dan mendekati Richard. Bagus. Richard datang ke sini untuk ini. Kedua wanita itu melaporkan bahwa Richard sangat puas dengan efisiensi kerja mereka. Melihat keseriusan Richard, mata Betty Mei berubah. Oke,
Kamu bekerja keras dan menemukan tempat untuk makan. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda, Richard datang dengan ide baru ketika dia datang ke pesawat. Ini mungkin karena kekuatannya telah melonjak, dan dia memiliki kepercayaan diri dalam semua yang dia lakukan. Oke, makan di mana? Selama kamu bisa makan cukup, ayo pergi dan bicara sambil makan. 3 wanita, 1 Richard keluar. Apa yang Richard tidak tahu adalah bahwa seseorang sedang menatapnya. Richard, kenapa kamu begitu pintar dan masih berinvestasi di mana-mana? Anda Tianle jengkel. Tapi dia dan Ouyang Fei pergi ke negara beras bersama-sama. Bagaimana menurutmu? Ouyang Fei bertanya. Bagaimanapun, apa yang dia pikirkan lebih dari itu? Ya banyak. Yu Tianle meletakkan tangannya di bahu Ouyang Fei. Apakah kamu ingin mencari tempat untuk berbicara? Ouyang Fei berkata dengan dingin, apakah kamu pikir aku telah menghabiskan malam bersamamu? Kamu pikir aku wanitamu? Bukan. Yu Tianle tidak bisa melupakan ketika dia bersama Ouyang Fei, itu sangat indah. Tidak. Saya bukan wanita di antara Anda, biarkan saya melepaskan tangan Anda. Ouyang Fei kesal. Yu Tianle melepaskan, jangan marah, dua tujuan kita bersama, bukan Richard. Hadapi dia bersama, apakah kamu masih tahu? Ouyang Fei menatap Richard yang pergi, matanya semakin dingin. Dia tidak ingin Richard pergi begitu santai. Dia ingin Richard menyesali semua yang telah dia lakukan padanya. Negara Juling. Seorang wanita dengan rambut pendek muncul di bandara. Dia membawa ransel. Sosoknya sempurna. Ketika dia meninggalkan bandara, terlalu banyak orang yang menontonnya. Kecantikan besar netral semacam ini tidak bisa dilihat setiap hari. Dia memakai kacamata hitam. Jika Wan Ziwen ada di sini, dia akan tahu, karena orang ini adalah pengawal terkuat di Wan Jia hari ini. Bakatnya telah melampaui Karen Li. Wan Ziwen ini berpikir. Dia keluar dan pergi untuk membunuh Karen Li. Cantik, mau kemana? Aku akan membawamu ke sana. Seorang sopir angkat bicara. Dia tidak peduli dengan siapapun, dia hanya punya satu tujuan, yaitu membiarkan Karen Li mati. Bab 837. Dia tidak memperhatikan pembicaraan siapapun dan datang dengan informasi yang diberikan oleh Wan Jia. Dia memiliki semua informasi rinci tentang Karen Li. Ngomong-ngomong, namanya Long Yi. Sebenarnya, aku telah memperhatikanmu sejak awal. Pada kenyataannya, Anda menembak terlalu sedikit, tetapi data menunjukkan bahwa Anda telah menjadi pembunuh untuk sementara waktu. Ini sedikit menarik. Long Yi biasanya ada di Wan Jia, dia adalah bodyguard terkuat di Wan Jia. Ada 3 kekuatan yang serupa. Keberadaan keempat orang ini memastikan keselamatan keluarga pertama dari 10.000. Kalau begitu biarkan aku melihat di mana kamu pertama kali. Long Yi tertarik. Hei, cantik, kemana kamu akan pergi? Aku akan mengirimmu. Sebuah taksi dikejar. Kecantikan netral berambut pendek semacam ini adalah kelas atas. Dia tidak ingin melepaskannya. Jika dia bisa menghabiskan malam bersama, itu akan menjadi 10 tahun lebih sedikit. Oke, di sini. Long Yi masuk ke mobil. Oh, tentu saja pengemudi tahu, ini adalah salah satu kawasan perumahan termewah di negeri ini. Ketika pengemudi melaju ke tempat itu, matanya akan menyala, kecantikan, atau saya akan memberi Anda nyanyian, saya memiliki kekuatan besar, Anda akan menyukainya. Oh, kamu punya banyak energi. Long Yi tanpa ekspresi. Ya, apakah kamu ingin mencobanya? Tidak mau. Tidak apa-apa, saya senang sekali melayani. Sejujurnya, jika aku bersamamu sekali, aku tidak bisa hidup 10 tahun lagi. Anda lihat saya sangat menyukai Anda, kata pengemudi itu semakin bersemangat. 10 tahun lebih sedikit. Atau jangan hidup sekarang. Long Yi mengulurkan tangannya dan memukul leher pengemudi. Gerakan lembut itu seolah menjentikkan jarinya. Tetapi, klik, sopir kaget dan syok. Dia menutupi lehernya dan jatuh kesakitan, kamu. Long Yi turun. 10 detik kemudian, pengemudi meninggal. Long Yi menemukan tempat untuk memantau area perumahan ini. Kata Nona, biarkan dia mati sedikit secara tak terduga, ini benar-benar agak sulit. Tapi aku suka membunuh wanita yang begitu kuat. Long Yi, sudah menggunakan teleskop presisi, melihat sosok di sebuah villa. Sangat waspada, tidak mudah muncul di jendela, itu benar-benar master. Kemudian beberapa bermain kali ini. Long Yi tanpa ekspresi, mulai merancang cara membunuh Karen Li. Pada saat ini, ponselnya bergetar dan dia menjawab. Ponsel pengawal Wan Ziwen ini. Apakah kamu pergi ke suatu tempat? Di sini, saya telah melihat Karen Li, Miss berarti, saya akan memberitahu Anda lagi, jangan biarkan orang lain curiga bahwa wanita itu meminta Anda untuk melakukannya, benar-benar tidak bersalah. Mengerti, kamu bilang kamu bermain melawan Karen Li ini. Long Yi bertanya. Benar. Dia seharusnya, kamu bisa mengalahkanmu dengan satu gerakan. Ini adalah analisis Long Yi. Melihat Karen Li dari kejauhan, kewaspadaan ini mewakili kekuatan super Karen Li. Anda tidak perlu menyangkalnya. Saya tidak akan salah. Terakhir kali aku belum siap, jadi, jangan membuat alasan, perbaiki dirimu, adalah raja. Katakan pada wanita itu, aku akan membuatnya bahagia.
Long Yi menutup telepon. Dia terus memantau. Untuk orang biasa, dia tidak perlu melihatnya, dia langsung merancang kematian yang canggih untuk dibunuh. Tapi Karen Li berbeda. Orang ini, tapi orang yang menghancurkan pengawal terkuat di rumah. Sebagai pengawal terkuat Long Yi tidak akan membenci Karen Li. Oleh karena itu, untuk game pembunuhan yang tepat ini, dia membutuhkan rencana yang bagus untuk dirancang secara pribadi agar Karen Li membiarkannya mati dalam kecelakaan. Ini jauh lebih sulit daripada membunuh Karen Li secara langsung. Ketika dia datang dengan pesawat, dia sudah hampir mendesainnya. Pada saat ini, ketika dia melihat Karen Li, dia sudah mendesainnya sepenuhnya. Apakah Anda mengalami kecelakaan mobil, atau terbunuh? Atau apakah itu diracuni? Ada begitu banyak pilihan yang akan memuaskanmu, Long Yi tersenyum sedikit, mengungkapkan hal yang mengerikan. Terkunci. Karen Li sedang sibuk. Dia mengambil sepotong roti untuk mengisi perutnya, tetapi secara tidak sengaja memecahkan mangkuk. Karen Li berjongkok untuk membersihkan, puff. Tangan itu dipotong. Mata Karen Li berkedip, mungkin. Terlalu lelah. Dia hanya membawa plester dan mulai melanjutkan setelah makan roti. Dia sudah tahu bahwa rumah Yu Xiwen sedang bangkit kembali. Dengan sikap yang luar biasa, kita harus menganiaya industri kita sendiri. Karen Li sangat sibuk. Betty, yang selalu dipercaya di sisinya, tidak ada, dia tidak punya terlalu banyak orang untuk dibicarakan. Kasino, restoran, perusahaan di sisi barat semuanya ditatap oleh para turis, yang ada di sisi timur. Karen Li tidak berkata apa-apa, kamu Siwen, kamu membuatku pusing. Dia mulai memikirkan tindakan pencegahan, proses ini pasti lama. Keluarga tersembunyi, ketika kekuatannya benar-benar bocor, itu benar-benar menakjubkan. Karen Li sangat menyadari hal ini. Dalam tur khusus Siwen, setelah perubahan besar dalam kepribadian, Karen Li merasa lengah dengan serangkaian tindakan. Tentu tidak mungkin memiliki bisnis besar dan kontrol penuh. Ketika Karen Li memikirkan cara, dia melirik keluar jendela. Dia berjalan ke jendela dan melihatnya, tetapi tidak menemukan apapun. Apakah kamu tidak merasa terlalu lelah? Apa itu mungkin? Karen Li menarik tirai dan mencari mata yang lelah. Alert, punya indera keenam yang sensitif, tapi kali ini kamu bertemu denganku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jika Anda menyalahkan Anda sebagai orang biasa, Anda harus menyinggung ahli waris keluarga pertama. Long Yi dengan sedikit senyum, dia melihat orang asli Karen Li. Bab 838. Richard dan Yolanda, Liuna dan Betty selesai makan. Selama makan, yang saya bicarakan adalah rencana bisnis selanjutnya. Yolanda dan Liuna memiliki ide mereka sendiri, dan mereka juga sangat bagus. Richard bisa datang sesuai dengan ide mereka. Karena untuk urusan bisnis, visi keduanya masih sangat bagus. Beberapa hari kemudian, pabrik farmasi itu berhasil dikirim. Ketika Lu Chewen pergi ke Wumen untuk studi lebih lanjut, dia sudah menemukan bintang untuk syuting iklan yang bagus. Bersiaplah untuk menghabiskan 500 juta untuk beriklan di berbagai video. Begitu banyak. Karena Richard sangat percaya diri dengan apa yang dia hasilkan di pabrik farmasinya. Hal lain yang harus saya sebutkan adalah bahwa bintang yang dicari Yolanda masih diketahui oleh Richard, Ye Zimei. Richard melihat dari dekat iklan yang difilmkan. Itu disutradarai oleh Yolanda sendiri, dan itu sangat bagus. Ketika Richard menyipitkan mata, investasi pertama dalam sebuah film, dengan investasi 30 juta yuan, film sastra yang dibintangi Sabrina, sudah dirilis pada waktu itu. Box office-nya sangat bagus. Pecahkan rekor film sastra dan artistik. Ini banyak uang. Penampilan Sabrina dalam film tersebut telah menembus masa lalunya, dan kemampuan aktingnya telah diapresiasi dan diapresiasi oleh banyak orang. Dia juga berubah dari bintang lalu lintas menjadi aktor akting nyata. Dia juga berharap dengan film sastra yang diinvestasikan oleh Richard ini, dia memenangkan penghargaan pasca film pertamanya, yang cukup bagus. Ini membuatnya lebih merah. Jadi minta dia untuk menembak iklan ini, itu tepat. Hari ini adalah hari konferensi. Richard melihatnya di latar belakang. Hari ini, Sabrina sangat cantik, dan gaunnya sempurna. Sebagai juru bicara narkoba, Yolanda juga mempesona. Keindahan dedaunan, Yolanda dan Liuna, menjadi fokus pemandangan. Sabrina Mei, seorang bintang populer, membuat endorsement tanpa perlu pengaturan khusus dari Yolanda. Banyak wartawan datang ke tempat kejadian. Berita utama besar besok adalah berita tentang pengesahan obat-obatan Sabrina. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, Sabrina menyapa Richard. Ketika Yolanda menemukannya untuk syuting iklan, dia sangat terkejut karena dia tidak tahu bahwa Richard benar-benar mulai membuat obat. Ini juga merupakan obat leluhur Tiongkok. Dia sangat aneh, berapa banyak industri yang dimiliki Richard. Berinvestasi dalam film, serta kotak, kini mulai membuat obat. Bukankah ini yang bisa dilakukan orang biasa? Richard menjadi semakin misterius. Yah, lama tidak bertemu. Richard berkata kepada Ye Zimei. Keduanya tidak bahagia, tetapi Richard tumbuh dewasa. Saya tidak peduli tentang ini, apalagi. Sabrina juga mendukung obatnya sendiri, yang membuat pemborosan yang tidak menyenangkan bahkan lebih. Yah, Sabrina tersenyum.
Richard mengobrol dengan Yezimei sebentar, dan menanyakan situasi terbarunya, terutama untuk menanyakan jadwal terbaru Yezimei. Dia sekarang adalah bintang wanita terpanas, jadi jadwalnya pasti penuh. Mungkin tahun depan akan penuh. Richard melihat pasar film baru-baru ini dengan baik, jadi dia ingin bergabung dengan perusahaan efek khusus film di sisi lain negara untuk membuat film superhero, pahlawan wanita. Karena film superhero terbaru sangat populer. Logan memiliki perusahaan film internasional, jadi terlalu mudah untuk menghubungi perusahaan efek khusus. Selama plotnya bagus, efek spesialnya bagus, dan ada bintang paling populer, saya tidak takut tidak memiliki box office. Anda juga dapat membuat serangkaian tata letak 10 tahun Anda sendiri. Ini adalah ide Richard sendiri. Dalam hal investasi, Richard akan cukup. Apakah Anda ingin menemukan saya untuk membuat film? Sabrina tersenyum sedikit dan tahu apa yang dimaksud Richard. Apakah ada jadwal? Richard mengangkat bahu. Tidak, saya melakukannya setelah film, dan jadwalnya sudah di tahun depan. Saya telah mengkonfirmasi bahwa ada 8 film yang ditandatangani. Ada lebih dari 180 skrip untuk saya. Saya sangat sibuk dan sibuk, Sabrina tersenyum. Oke. Namun, pertama-tama Anda memberitahu saya film apa yang ingin Anda investasikan. Saya pikir itu tepat. Anda dapat mendorong yang lain. Sabrina lalu tersenyum kecil. Richard tersenyum dan berbicara tentang rencana 10 tahunnya. Daunnya sangat indah, benarkah? Apakah Anda ingin berinvestasi dalam film seperti itu? Rencana 10 tahun, rencana 20 tahun. Richard memiliki kepercayaan diri ini dan dapat melanjutkan seri ini. Box office pasti akan bangkit. Oke, Sabrina setuju. Dia sangat suka menonton film superhero, dan juga berfantasi tentang membuat genre seperti itu. Tetapi saya tidak dapat menemukan investasi yang bagus, skrip yang bagus. Dia sangat tertekan. Detail spesifik, gaji spesifik, kontrak, saya akan membiarkan Anda berbicara dengan Anda, kata Richard. Ini tidak penting, yang penting, katamu, akulah pahlawannya. Sabrina Mei tersenyum. Lainnya, dia percaya bahwa Richard tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Oke, tidak cukup percaya terlalu banyak pada orang, mungkin aku akan diadu, Richard tertawa. Gantung saja. Saya tidak keberatan. Yezimei menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan bahwa biaya endorsement sangat tinggi. Keindahan daun. Apakah dia? Seorang pria berjas berlari. Dia adalah agen Sabrina. Apakah kamu seorang agen Sabrina, kan? Richard berpikir, lebih baik mengklarifikasi beberapa hal. Ya, aku satu-satunya agen Sabrina Zhang Hu. Dia memblokir Sabrina. Agen menangani segala sesuatu tentang bintang. Ya, aku ingin mencari Sabrina untuk membuat beberapa film. Richard mengangkat bahu. Membuat film. Saya tidak tahu Anda. Dari perusahaan film mana Anda berasal? Bagaimana dengan naskahnya? Mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada saya sebelumnya? Zhang Hu berkata dengan dingin. Nah, naskahnya belum. Ini adalah pemikiran tiba-tiba yang baru saja saya buat. Ini film superhero, kamu tidak punya naskah, kamu berbicara tentang kerjasama. Apakah Anda baru mengenal industri ini? Itu terlalu tidak profesional. Zhang Hu segera menjadi tidak sabar. Dia bahkan ingin tertawa. Film pahlawan super. Ini membutuhkan banyak investasi. Skrip, sutradara, dan efek khusus semuanya sangat diperlukan. Apakah ada efek khusus untuk 50 sen? Bukankah itu merusak reputasi Sabrina? Yezimei, aku sudah menonton beberapa naskah untukmu. Perusahaan telah mempersiapkan Anda untuk menandatangani kontrak. Orang ini terlalu tidak bisa diandalkan. Dorong itu. Zhang Hu berkata dengan nada memerintah. Hak broker masih bagus. Dia sangat bisa diandalkan. Dia. Sabrina menggelengkan kepalanya, lebih kesal. Dia selalu ingin mengganti agen ini, tetapi dia tidak bisa menahannya. Dia menandatangani kontrak dengan perusahaan. Ini diatur oleh perusahaan dan dia tidak bisa menolaknya. Yezimei, berapa banyak scammers kamu? Anda harus tetap membuka mata. Perusahaan mengizinkan saya mengatur segalanya untuk Anda harus mendengarkan saya. Zhang Hu pindah dari perusahaan. Ayo pergi. Sabrina tidak akan bekerja sama denganmu hanya karena kamu hanya punya ide. Ini adalah sebuah konsep, tetapi saya dapat mengundang penulis skenario kelas 1, sutradara adegan besar, dan investasi besar. Film ini akan sukses, kata Richard. Ini, Anda dapat menggunakan penulis skenario terbaik dan sutradara terbaik dengan menelepon Logan. Dengan aktor kelas 1 dan efek khusus, bagaimana mungkin itu tidak berhasil? Jangan bilang, agen macam apa kamu di perusahaan kecil? Ingin menggali seseorang. Tidak ada pintu. Pergi. Jangan tunda Sabrina untuk menghadiri acara endorsement. Zhang Hu berkata dengan dingin. Bukankah itu hanya sebuah perusahaan kecil? Ada hal lain untuk dikatakan tentang investasi besar, tetapi bagaimana dengan wajah? Bab 839. Tolong ada di bawah, juru bicara kami untuk obat itu, Yezimei naik ke atas panggung. Di konferensi, tuan rumah sudah mulai menelepon. Daunnya indah, datang padamu, pergi.
Zhang Hu mendesak dedaunan. Sabrina Mei menatap Richard dan meminta maaf. Dia tidak menyangka bahwa agennya tidak memberi muka pada Richard. Richard mengangkat bahu, sekarang giliranmu. Yah, fokus Sabrina Hui naik dari latar belakang. Dari perusahaan mana kamu berasal? Zhang Hu bertanya begitu Sabrina pergi. Oh, tidak ada perusahaan. Kata Richard. Investasi besar apa yang tidak dikatakan perusahaan? Anda benar-benar membual. Saya melihat orang-orang seperti Anda banyak. Anda harus menipu orang untuk menipu orang lain. Saya akan jauh dari keluarga saya di masa depan. Biarkan saya melihat Anda berbicara omong kosong, hati-hati, saya akan menemukan seseorang untuk membersihkan Anda. Zhang Hu berkata dengan lelah. Dia tidak akan sopan berurusan dengan orang-orang seperti Richard yang menjalankan kereta api. Mencari seseorang untuk membersihkanku. Richard mengangkat bahu. Ya, biar lebih menarik, halo, manajer Lu. Zhang Hu melihat Yolanda turun dari atas. Dia menyambutnya dengan sedikit senyum dan tidak ingin mengabaikan Richard sama sekali. Ini adalah Tuan Emas. Sebagai broker Sabrina, dia tahu bahwa manajer Yolanda ini pernah mengelola beberapa industri. Bosnya juga seorang investor dalam drama Sabrina terakhir. Sangat kaya. Dan kali ini juru bicara obat, biaya pengesahan sama sekali tidak pelit, tapi ini adalah pelanggan besar jangka panjang, tidak bisa menyinggung. Halo. Yolanda menyapa. Zhang Hu ingin menyenangkan. Ketika sudah dekat, Yolanda sudah berkata, tunggu. Oke. Zhang Hu berpikir bahwa Yolanda memiliki hal lain. Tanpa diduga, dia melihat Yolanda berjalan di depan Richard. Kamu akan berkuasa nanti, lagi pula, kamu adalah bosnya, katakan saja beberapa patah kata. Yolanda menyarankan. Konferensi pers masih harus berat. Bos di belakang layar, biarkan semua orang saling mengenal juga. Aku masih berpikir begitu. Richard mengangkat bahu. Dia tidak terbiasa, di bawah sorotan, berita apa, surat kabar, dan laporan luar biasa, Richard tidak menyukainya. Jadi, pada kesempatan ini, Yolanda hanya akan mengambilnya. Oke. Apalagi yang bisa Yolanda lakukan? Richard selalu rendah hati. Manajer Lu, apakah dia bosmu? Zhang Hu mendengar percakapan itu. Wajahnya pucat. Ini adalah master emas besar. Ya, ini bosku Richard, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Yolanda. Tidak, Zhang Hu tampak jelek dan tersenyum, tetapi senyum ini bahkan lebih buruk daripada menangis. Bos Zhang, barusan, maaf, saya pikir Anda. Di mana dia tahu bahwa tuan emas besar ini sangat rendah? Kunci. Oh, seseorang dari perusahaan film kecil. Apakah Anda ingin membersihkan saya? Richard mengangkat bahu. Tidak, Bos Zhang, dengarkan aku hanya. Zhang Hu tertawa lebih jelek. Beginilah cara Yolanda mengerti, dan dia tidak memiliki ketampanan. Zhang Hu, keindahan daun keluargamu adalah film yang diinvestasikan oleh bosku Richard. Pengesahan ini juga merupakan produk bos saya Richard. Apakah Anda ingin bekerja sama 2 kali? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Wajah Zhang Hu memutih. Jika karena dia telah membatalkan kontrak, bagaimana dia bisa membeli agen kecil ini? Lalu apa maksudmu? Saya masih harus membersihkan bos saya. Nah, jika Anda hari ini, saya akan memanggil CEO perusahaan ekonomi Anda. Kata Yolanda dengan dingin. Tidak. Manajer Lu. Bos Zhang. Zhang Hu menangis. Ini menakutkan. Bos tahu bahwa agennya pasti tidak bisa melakukannya. Tidak ada yang tidak. Yolanda dipersilakan. Zhang Hu memucat, keputusasaan di hatinya. Richard, Yolanda terus membaca, seluruh konferensi sangat sukses. Di bawah penjelasan apoteker di tempat, kerjasama pribadi bintang populer Sabrina Ye telah membuat banyak pedagang terkenal di situs memesan. Itu panas. Richard, satu bos telah memesan 30 juta item. Bos lain telah memesan 10 juta item. Bos lainnya, satu demi satu, telah memesan hampir 300 juta item hari ini. Api, obat ini terbakar. Inilah yang digantung Yolanda saat ini. Keberhasilan konferensi berarti obat baru ini akan menjadi hit. Pesanan berikutnya akan terlalu banyak yang harus dilakukan. Richard merasa nyaman dan bermain-main begitu lama, dan akhirnya mendapatkan hasil yang cukup besar. Selanjutnya, menempati pasar Cina, dan kemudian meluas ke seluruh bagian dunia, maka pendapatan tahunan sangat mengesankan. Kamu akan mulai mendirikan ruang penelitian besok dan meneliti obat-obatan baru. Selain itu, pabrik farmasi akan meningkatkan pengapalan. Saya akan membiarkan Betty mulai mengirimkan barang ke negara lain untuk dijual. Industri ibu juga tersebar di seluruh dunia, dan ada banyak apotek yang memasok langsung di masa lalu. Profitabilitas akan lebih cepat. Yah, aku akan melakukan ini selanjutnya. Yolanda juga memiliki rencana ini, dan bersiap. Richard beristirahat dengan Yolanda untuk mengurus masalah ini. Begitu banyak orang di seluruh dunia yang menempati sepertiga dari pasar ini sungguh menakjubkan. Richard juga menantikan kerajaan bisnisnya, pembuatan prototipe cepat. Omong-omong, perusahaan film dan televisi, Anda mulai merencanakannya. Saya punya rencana untuk film superhero, biarkan Ye Sabrina menjadi pahlawan wanita, siapkan tata letak 10 tahun, dan investasikan 10 miliar.
Ini adalah proyek besar, Anda harus menghadapinya. Saya akan menemukan bakat yang berdedikasi dan Anda akan menjadi produser utama. Kata Richard. Film, dia harus menginjakkan kaki. Ini adalah daging besar lemak, Richard harus makan gigitan besar. Yolanda tertegun, oke, saya akan mulai merencanakan perusahaan film besok. Mulailah mempersiapkan film yang Anda katakan. Ya. Zhang Hu mendengar kata-kata ini, dan dia menyesali ususnya. Betapa menakjubkannya investasi puluhan miliar itu. Ini benar-benar investasi yang sangat besar. Setelah pertemuan dan pesta perayaan, Richard pasti tahu itu, jadi dia ingin makan sesuatu. Ye Zimei, Anda meminta maaf kepada bos Zhang untuk saya tidak sengaja, Zhang Hu memohon untuk Sabrina. Aku bilang buruk, dia juga bosku, bosmu, kamu berbicara dengan bosmu seperti ini, kamu masih berharap Richard memaafkanmu. Sabrina selesai, dan pergi ke Richard untuk percakapan berikutnya. Karena film Richard mengatakan, dia benar-benar sangat tertarik. Zhang Hu sangat menyesal, dia menerima telepon dari bos, dan dalam 10 detik, dia berteriak, jangan pecat saya, bos, jangan, saya tahu itu salah, bos. Telepon bosnya telah digantung ke atas. Konferensi pers berhasil diadakan, dan keesokan harinya, tidak ada kebijakan yang tidak terduga, dan banyak berita melaporkan tentang pengesahan obat oleh Sabrina. Ada juga beberapa orang yang penasaran dengan uji coba tersebut, dan mereka yakin dengan efek obat tersebut. Relawan untuk menjadi tentara air, untuk mempromosikan obat-obatan. Nama, pengobatan ajaib, dipicu secara online. Ini benar-benar hit. Dalam 3 hari, pesanan dari pabrik farmasi Richard telah melampaui 5 miliar. Selain itu, satu demi satu, Richard membiarkan Yolanda segera meningkatkan pabrik farmasi. Pertahankan pasokan. Tahun ini, Richard ingin menggunakan obat ini untuk menghasilkan 100 miliar yuan. Ini hanya salah satu obatnya. Obat-obatan baru keluar satu demi satu. Richard melihat harapan kerajaan bisnisnya. Pada saat yang sama, kabar baiknya adalah rantai industri perjudian Liu Na telah selesai. Investasi besar, ditambah dengan terakhir kali Richard membeli lebih dari 100 toko perhiasan. Produknya juga tersedia. Richard tidak melupakan Sabrina, tolong biarkan Sabrina mendukung perhiasan toko perhiasannya sendiri. Sabrina, sebagai bintang populer, mendatangkan trafik yang sangat besar. Popularitas kerjasama farmasi, pengesahan kedua, membawa arus besar orang ke lebih dari 100 toko perhiasan Richard. Sisi perhiasan juga mulai menghasilkan penjualan dan keuntungan yang gila-gilaan. Kerajaan bisnis Richard perlahan-lahan menjadi jelas. Bab 840. Garis besar kerajaan bisnis muncul. Richard sudah tahu bagaimana melanjutkan selanjutnya. Cukup ikuti tata letak garis besar dan lanjutkan. Kekuatan keluarga tersembunyi itu kuat, dan sulit untuk bertahan hidup di celah-celah. Tapi tidak ada cara lain, dunia ini begitu besar, bagaimana dengan kesenjangan antara kelangsungan hidup? Richard tidak takut. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melawan keluarga rahasia. Itu tergantung pada berapa banyak waktu yang Yu Xiwen berikan kepada Richard. Kita harus cepat. Pada saat yang sama, Yu Xiwen berolahraga di gym besar. Beratnya juga 200 kg. Dia sedang jongkok. Di gym, lebih dari 30 orang melaporkan situasi keluarga satu per satu dengan hormat. Setelah Yu Xiwen mengambil alih Youjia, seluruh Youjia melakukan reformasi komprehensif. Mengguncang. Faktanya, hanya Yu Xiwen yang cocok untuk rumah ini. Reformasinya telah mendefinisikan ulang keluarga yang tersembunyi. Keluarga rahasia masih ingin dirahasiakan, tetapi kekuatan keseluruhan, jangan diam, dia mengambil alih keluarga rahasia selama lebih dari sebulan. Keturunan Youjia telah melihat perubahan di Youjia. Ini adalah peningkatan kekuatan, dan juga peningkatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang dari puluhan generasi untuk menaklukkan keturunan Youjia. Ini tidak sebanding dengan kepemilikan rumah Yu Tianle pada masa itu. Untuk melapor kepada anggota penting Youjia, Yu Xiwen mendengarkan dengan tenang. Untuk bisnis Sui Guo, kita harus mengontrol dan menekan semua industri Karen Li. Saya ingin memberitahu dia bahwa di depan keluarga rahasia, beberapa orang yang telah berkembang selama beberapa dekade tidak signifikan. Ya, kepala rumah. Kami akan melakukan semuanya sesuai dengan instruksi pengurus rumah tangga. Kalian sibuk. Ngomong-ngomong, apakah desain keamanan seluruh rumah Youjia ditangani sesuai dengan desainku? Anda bertanya pada Xiwen. Saya telah melakukan apa yang dikatakan pemiliknya. Pemiliknya yakin. Saya tidak berharap ada orang lain yang bisa menerobos keamanan pelancong keluarga saya yang tersembunyi dan menangkap semua orang. Hal seperti itu tidak akan pernah muncul lagi. Anda Xiwen dingin. Terakhir kali, Karen Li membawa seseorang dan mematahkan garis pertahanan Youjia, hampir membuat seluruh pasukan Youjia dimusnahkan. Ini memalukan bagi Youjia. Pemilik rumah yakinlah bahwa terakhir kali Karen Li masuk, saya janji, tidak akan pernah terjadi lagi. Kata seorang pria tua berambut putih. Dia adalah yang tertua di usia Youjia. Tidak nyaman, bagaimana dengan orang yang saya minta Anda temukan? Kata Mu Xiwen. Pemilik rumah, yang terkuat di Youjia dibunuh oleh Karen Li, aku telah mencari yang terkuat di dunia, dan aku sedikit alis. Lanjutkan.
Kamu harus pergi. Kekuatan pribadi Karen Lee, seluruh dunia, dapat menahannya, dan itu benar-benar langka. Anda Siwen berkata dengan dingin. Kamu bukan lawan Karen Lee. Kalian anak-anak saling memandang. Tidak, tidak pada tahap ini. Saya pikir itu bisa menjadi lawan Karen Lee, ketiga Wan Jia harus bisa. Terutama, ada seorang jenius bertarung Long Yi di antara Wan Jia. Dia harus menjadi lawan Karen Lee. Bahkan di luar Karen Lee, karena Karen Lee telah memasuki usia 40-an, dan masa kemasan wanita itu akan segera berlalu. Tidak peduli seberapa kuat dia sebelumnya, tetapi dia tidak akan pernah bisa lolos dari hukum, yaitu, tahun-tahun tidak memaafkan, dia memasuki 4 pada 10 tahun, itu berarti dia sudah mulai menurun, dan Long Yi Wanyi masuk. Perdananya. Kekuatan satu orang, usia selalu menjadi salah satu alasan terbesar untuk kesenjangan. Jika dia berurusan dengan Karen Lee, kupikir, mungkin Karen Lee memiliki 60% bisa mati, matamu Siwen bersinar. Long Yi dari keluarga itu tidak akan mudah menembak. Siapa tahu, Wan Ziwen dari keluarga Wan, dia selalu sangat dalam dan murung. Mungkin untuk melihat Karen Lee tidak nyaman hari itu dan membiarkan Long Yi mengambilnya. Yu Siwen sedang menganalisis, tapi aku tidak menyangka Wan Ziwen, Karen Lee, aku harus menghadapinya secara pribadi. Pemilik rumah, kamu harus berhati-hati. Anda tidak bisa menghadapi Karen Lee sendirian. Jika dia melompat dari dinding dengan tergesa-gesa, Anda bahkan dapat melukai pemilik rumah Anda. Tidak, Karen Lee bukan anjing, tapi dia Phoenix. Ini ditempatkan di zaman kuno, tetapi orang yang sama dengan kaisar. Matamu Siwen bersinar. Orang-orang yang berkeliaran tiba-tiba terdiam, khawatir dan diam. Ngomong-ngomong, kepala keluarga, 3 keluarga besar kita. Di keluarga lain, mereka belum pindah, apakah mereka diam-diam melakukannya? Orang-orang di dalam rumah, seseorang memikirkan yang terakhir dari 3 keluarga rahasia. Keluarga ini terlalu sederhana. Ini tidak diragukan lagi. Keluarga Zhang telah begitu lama menjadi rendah hati. Pemilik keluarga Zhang sekarang adalah rubah tua. Dia pasti telah ditata. Mungkin banyak orang telah menjadi pion rubah tua. Saya curiga rubah tua itu adalah pion. Ini sangat pintar untuk digunakan, saya harus memikirkannya dengan hati-hati. Yu Siwen, selama pengalamannya sebelumnya, dengan sengaja mengumpulkan semuanya dari keluarga Zhang dari keluarga tersembunyi. Tapi sangat sedikit. Keluarga Zhang ini tidak bisa diam selamanya. Ini siap untuk badai hujan berikutnya. Bagaimana Yu Siwen yang berpandangan jauh bisa mengabaikan keberadaan keluarga ketiga, keluarga Zhang? Saatnya untuk mengambil tindakan pencegahan. Saya juga curiga bahwa keluarga Zhang juga telah menimbun beberapa orang. Siapakah orang-orang ini? Anda harus mulai mencari tahu. Pemilik rumah yakinlah. Kami akan mulai memperhatikan masalah ini, tetapi untuk saat ini, beberapa hal lama kami setuju bahwa salah satu hal terpenting yang belum Anda lakukan. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba tersenyum sedikit. Apa? Yu Siwen tercengang, dia terus mengangkat barbel. Itu berlangsung lama, dan dia tidak terlalu lelah, dan dia bisa melanjutkan. Jika Anda adalah kepala rumah, kami puas dengan beberapa hal lama, tetapi Anda sendiri tidak dapat bekerja sendiri, dan seseorang perlu berbagi beban bepergian dengan Anda. Apa yang kamu lakukan untukku? Kamu juga berusia 20 tahun, kamu juga dapat menemukan seseorang untuk menikah. Mewariskan gen Anda. Ini juga aturan keluarga selama ribuan tahun. Ada 39 pemilik rumah di dunia, 31 di antaranya adalah pria, 8 adalah wanita. 8 penatua memiliki setidaknya 7 anak. Mereka juga sudah menikah sejak menjabat. Mereka biasanya melahirkan di tahun kedua, Anda juga bisa melakukannya dalam hal ini. Beberapa dari kita telah menemukan beberapa orang baik untuk pemilik rumah. Pemilik rumah dapat melihat, pertama-tama mengomunikasikan perasaannya. Tentu saja, pemilik rumah mencari 3, 5, 10 sekaligus, tersenyumlah. Yu Siwen terdiam selama 3 detik, aku akan membicarakan ini nanti. Ini tidak apa-apa. Ini adalah tradisi keluarga Youjia. Setelah kamu menjadi kepala keluarga, kamu harus melahirkan di tahun kedua. Kata lelaki tua berambut putih itu.